Ketika dia cemberut, kita ajak dia untuk berkomunikasi. Diajak dia untuk merefleksikan apa yang sedang dia rasakan. Kemudian mengapa dia bisa seperti itu. Kemudian jika dia berbuat seperti itu, kira-kira bagaimana dampak terhadap lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'. Apa kabarnya ayah bunda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan bersama Ananda di rumah. Kembali lagi kita dalam salah satu program Ihsanul Amal, yaitu Ihsanul Amal Menyapa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang suatu tema yang menarik bagi kita sebagai peran kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Apa itu multiple intelligence? Mengapa itu penting untuk kita pahami? Kemudian apa dan tahu bagaimana cara kita menstimulasi kecerdasan majemuk tersebut. Namun sebelumnya saya akan bercerita tentang suatu kisah yang berhubungan dengan jenis kecerdasan. Sebut saja namanya Andi. Andi adalah seorang bocah laki-laki yang berusia 5 tahun. Andi adalah anak yang aktif dan juga ceria sebagaimana anak pada umumnya. Nah, Andi ternyata memiliki suatu kebiasaan yang dianggap orang tuanya sebagai sesuatu yang merusak atau sesuatu yang tidak disukai orang tuanya. Andi suka membongkar pasang mainannya, juga alat-alat yang ada di rumahnya. Andi suka memainkan obeng dan juga baut-baut kecil. Hal itu terus saja Andi lakukan. Setiap Andi diberikan mainan baru, pasti mainan itu akan dibongkarnya. Nah, suatu ketika dan lama-kelamaan ibunya pun tidak tahan dengan apa yang dilakukan Andi. Akhirnya ibunya marah besar dan membentak Andi. Keluarlah kata-kata yang menyakitkan. Ibunya mengatakan bahwa Andi hanyalah anak yang bisa merusak barang, dan Andi adalah anak yang tidak menyukai atau menyayangi barang-barangnya. Hal itu otomatis membuat Andi kemudian tidak mau lagi melakukan kegiatan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan orang tuanya, di satu sisi orang tuanya berhasil mencapai apa yang beliau inginkan. Andi tidak lagi merusak atau membongkar pasang mainannya. Tapi jika kita mau melebarkan pemahaman, sebenarnya apa yang dilakukan Andi adalah sedang melakukan eksplorasi terhadap kemampuannya. Nah, alangkah disayangkannya jika kita orang tua minim terhadap pengetahuan ini. Maka penting bagi kita untuk terus mencari tahu segala hal yang berhubungan dengan perkembangan anak. Nah, salah satunya yang sedang kita lakukan sekarang. Kita sedang belajar bersama dan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, dari cerita Andi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Andi adalah anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah salah satu dari jenis kecerdasan majemuk. Artinya, kecerdasan majemuk itu ada beberapa. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dikemukakan oleh Howard Gardner. Howard Gardner membagi kecerdasan menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah kecerdasan visual spasial. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial cenderung mudah memahami gambar. Dia pandai membuat gambar yang menarik dan juga detail. Dia juga pandai mengobservasi segala sesuatu yang berhubungan dengan gambar, grafik, ataupun diagram. Nah, kemudian yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Anak yang memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi cenderung menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan angka. Selain itu, dia juga mampu berpikir logis dan mampu menyelesaikan atau mengidentifikasi masalah dengan baik.
Nah, anak jenis ini tidak hanya terfokus pada kemampuan matematis, tapi juga tadi kemampuan dia dalam berpikir. Yang ketiga adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik dikenal juga dengan kecerdasan berbahasa. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi cenderung pandai berbicara. Dia pandai menyusun kata atau meramu kata, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan orang lain mudah memahami apa yang dia sampaikan. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang berhubungan dengan alam atau lingkungan. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis cenderung mudah dan peka terhadap fenomena alam. Dia mengetahui betul perubahan cuaca atau apapun yang terjadi di alam. Anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan naturalis biasanya juga menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dia pandai merawat binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Sangat jeli dan ingin mencari tahu tentang segala jenis tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Dan itu dilakukannya dengan kesadarannya bahwa dia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam merawat lingkungan. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Nah, seperti cerita Andi tadi, kecerdasan kinestetik disebut juga dengan kecerdasan gerak tubuh. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi biasanya dia pandai atau terampil dalam olah tubuh. Dia menyukai kegiatan yang berhubungan dengan olahraga, bela diri, ataupun berhubungan dengan tarian. Anak seperti ini tidak hanya terbatas pada kemampuan motorik kasar, misalnya seperti olahraga atau bela diri tadi, tapi juga bisa pada motorik halusnya. Misalnya dia menyukai kegiatan yang berhubungan dengan pertukangan, bongkar pasang, memasak, atau melakukan kerajinan tangan atau handmade. Nah, kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal atau disebut juga dengan kecerdasan bermusik. Anak yang memiliki kecerdasan musikal cenderung suka berdendang atau suka menyanyi. Jadi dia sedang melakukan kegiatan, dia suka sambil nyanyi. Nah, dia juga cenderung menyukai menggunakan alat musik. Dia suka berbagai alat musik dan ingin mencari tahu bagaimana cara kerja alat musik tersebut. Bahkan ada anak yang bisa memainkan alat-alat rumah tangga menjadi suatu alunan irama yang jadi indah. Anak yang dengan tipe kecerdasan ini sangat peka terhadap ritme, melodi dari sebuah irama musik. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi pada orang lain. Nah, anak dengan kecerdasan seperti ini cenderung disukai banyak orang karena dia pandai menghidupkan suasana. Dia juga peka terhadap ekspresi, suara atau gerakan orang lain, dan dia mudah menciptakan interaksi yang baik terhadap orang lain. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami siapa dirinya. Seseorang dengan jenis kecerdasan ini biasanya mudah memahami yang mana kelebihannya, yang mana keterbatasannya. Seseorang dengan kecerdasan ini juga mudah memahami orang lain. Dia paham betul apa yang membuat orang lain melakukan segala sesuatunya. Nah, dari 8 kecerdasan yang sudah dipaparkan di atas, sebenarnya ada 2 jenis kecerdasan yang tidak kalah penting, yaitu kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosional. Mengapa itu penting? Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah, biasanya dia memiliki kontrol diri yang rendah. Dia tidak paham apa yang harusnya dia lakukan ketika dia terlibat suatu konflik. Dia juga tidak bisa mengendalikan yang mana yang harus dikerjakannya atau menjadi prioritasnya, yang mana yang tidak. Sebenarnya kecerdasan emosi ini sangat luas cakupannya. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini merupakan penyempurna dari semuanya. Kecerdasan ini juga merupakan modal dasar dari semua jenis kecerdasan. Apalah artinya seseorang yang memiliki berbagai jenis kecerdasan kalau dia tidak memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Ibarat mata pisau, dia memiliki mata pisau yang tajam tapi digunakannya untuk hal-hal yang buruk.
Lalu, apakah mungkin seseorang memiliki lebih dari satu jenis kecerdasan seperti yang disebutkan di atas? Tentu saja iya. Nah, misalnya kita ambil contoh sebagai seorang guru matematika. Guru matematika adalah seseorang yang pastinya harus memiliki kecerdasan logis matematis. Tapi apakah cukup dengan itu? Tentu saja tidak. Seorang guru harus memiliki kecerdasan linguistik yang baik. Artinya dia pandai berbicara. Bagaimana mungkin dia bisa menghidupkan suasana kelas jika dia cenderung diam atau kaku dalam komunikasi terhadap anak-anak. Nah, seseorang mempunyai kecerdasan linguistik tentu saja adalah seseorang yang pandai meramu kata sehingga dia mudah menyampaikan apa yang harus disampaikannya kepada orang lain. Nah, kemudian apakah cukup dengan itu saja? Ada yang lainnya lagi, yaitu kecerdasan intrapersonal. Seorang guru matematika sudah semestinya memiliki kemampuan interaksi yang baik dengan orang lain, terutama tadi hubungannya dengan siswa. Artinya seorang guru bisa menghidupkan suasana, bisa menjadi pribadi yang ramah dan menyenangkan bagi orang lain. Nah, kemudian seorang guru matematika tentunya dan mungkin juga profesi lainnya juga membutuhkan kecerdasan intrapersonal tadi dan juga kecerdasan intrapersonal. Bagaimana dia bisa merefleksikan apa yang telah dilakukannya, bagaimana kemampuan dia memahami orang lain, bagaimana dia bisa berpikir dari segala sudut pandang. Kemudian bagaimana cara dia untuk memahami keadaan dirinya dan melakukan evaluasi terhadap dirinya. Nah, tentu saja dari sini kita mengetahui bahwa peran kita sebagai orang tua adalah menstimulasi atau memberi kesempatan dan juga memberi fasilitas kepada anak untuk bisa terus bereksplor atau mengembangkan kemampuannya tadi. 8 kecerdasan tadi terus kita stimulasi disertai dengan kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual. Bagaimana caranya? Nah, yaitu dilakukan dengan rutin. Apa-apa yang bisa kita berikan terhadap anak yang dapat mendukung optimalisasi dari jenis-jenis kecerdasannya. Untuk kecerdasan visual dan spasial, kita bisa memberikan media-media gambar. Kita biarkan saja anak kita bereksplor dengan gambar. Walaupun di awal-awal dia mungkin masih mencoret-coret, ya tidak apa-apa. Kemudian jika dia memang suka misalnya desain, ya nggak apa-apa difasilitasi. Walaupun di awal masih terlihat seperti bentuk yang tidak detail. Kalau dia juga suka misalnya mengutak-atik komputer, membuat desain-desain di komputer, kita fasilitasi. Nah, itu cara kita memfasilitasi untuk kecerdasan visual spasial. Kemudian bagaimana dengan kecerdasan linguistik? Yaitu dengan sering mengajaknya ngobrol, tanya tentang segala sesuatu lah. Misalnya apa yang dilakukannya hari ini, apa yang dilewatinya, kemudian apa saja kegiatannya, minta dia untuk mencatat atau menuliskan atau menceritakan kepada kita. Minta juga pendapat kepadanya tentang suatu hal. Ya, artinya kita merangsang dia untuk dapat mudah berbicara atau menyampaikan pendapat. Apalagi lebih baik kalau kita juga mengajarkan keterampilan berbicara di depan umum. Tapi itu tentu sesuai dengan tingkatan umurnya. Selanjutnya adalah cara menstimulasi anak dengan kecerdasan musikal, yaitu dengan kita sering mengajaknya bernyanyi atau memperkenalkan berbagai jenis alat musik. Gak apa-apa alat musik sederhana dulu, misalnya memainkan gitar atau alat-alat rumah tangga yang bisa diketuk-ketuk sehingga menyerupai nada dan irama dari suatu alat musik. Nah, kemudian selanjutnya adalah kecerdasan matematis atau kecerdasan logis matematis. Itu caranya dengan membuat anak suka melakukan kegiatan berhitung. Misal kalau anak yang masih kecil, ketika kita mengajaknya bermain ke taman, kita melihat bunga-bunga, kita ajak dia untuk menghitung kelopak bunga. Ayo, berapa ini kelopak bunganya misalnya. Nah, itu hal-hal sederhana, termasuk juga kegiatan yang ada di rumah. Kemudian juga ajak kalau dia sudah semakin besar, ajak dia untuk berpikir runtun. Misalnya kita menceritakan suatu kejadian, kemudian kita ajak anak untuk menelaah kejadian ini mengapa bisa terjadi, apa akibatnya jika kita melakukan hal itu, dan apa manfaatnya jika hal buruk itu misalnya tidak kita lakukan.
Itu kita sedang melatih dia, sedang menggunakan kemampuan logisnya. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Bagaimana cara kita menstimulasi? Yaitu salah satunya dengan memberi dia kepercayaan untuk merawat binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman hias misalnya. Ajak dia untuk mengenali proses tumbuh kembang dari suatu tanaman, misalnya dari kecambah dulu, kemudian menjadi seperti apa. Nah, kemudian juga binatang, bagaimana cara merawat binatang. Nah, selain itu, ajak juga anak untuk camping misalnya, membuat dia memahami kejadian-kejadian ada di alam. Kemudian juga bisa dengan cara memperkenalkan buku-buku yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di alam, misalnya tentang jenis-jenis planet, kemudian juga jenis-jenis batu-batuan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Bagaimana cara menstimulasinya? Tentu saja dengan memfasilitasi anak dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olah tubuh. Misalnya anak suka main bola, ya sudah, kita biarkan anak bermain bola. Atau anak suka bela diri, dipersilahkan anak untuk mengikuti misalnya bela diri apa, karate misalnya, dileskan gitu ya. Kemudian misalnya anak dengan kecerdasan kinestetik tapi tipenya yang kecerdasan motorik kasar, motorik halus, misalnya dia suka memasak, ya sudah difasilitasi dia untuk atau diberi kesempatan dia untuk memasak. Tentu saja dengan tahapan-tahapan tertentu, misalnya perkenalannya dulu, misalnya cara memotong bawang misalnya, tidak mesti harus langsung memasak. Artinya apapun yang disukainya kita fasilitasi, beri hak anak untuk terus bereksplorasi dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Bagaimana cara kita menstimulasinya? Yaitu dengan sering mengajaknya berbicara dengan hal-hal yang berhubungan dengan tema-tema perasaan. Kemampuan dia memahami orang lain, kemampuan atau kejelian dia dalam melihat sikap-sikap orang lain. Ajarkan juga cara berkomunikasi yang baik dan juga cara menyelesaikan konflik. Biarkan anak terus saja berinteraksi dengan orang lain dengan banyak lingkungan. Dari sana dia akan tahu yang mana sebenarnya lingkungan yang baik untuk dia, yang mana yang tidak. Nah, karena anak jenis ini biasanya suka berteman dengan siapa saja. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal. Bagaimana cara menstimulasinya? Yaitu dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bisa memahami suatu kejadian yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ketika dia cemberut, kita ajak dia untuk berkomunikasi. Diajak dia untuk merefleksikan apa yang sedang dia rasakan. Kemudian, mengapa dia bisa seperti itu? Kemudian, jika dia berbuat seperti itu, kira-kira bagaimana dampak terhadap lingkungannya? Nah, jadi anak kita ajak untuk benar-benar menghayati terhadap dirinya. Anak yang seperti ini biasanya juga suka menulis buku harian. Nah, fasilitasi dia. Ajak dia untuk menulis apa saja yang sudah dia lewati, apa saja yang dia rasakan. Karena anak yang dengan jenis kecerdasan intrapersonal ini, jika dia juga memiliki kecerdasan interpersonal yang rendah, biasanya anaknya cenderung pendiam atau tidak suka bersosialisasi. Nah, dengan media tulisan tadi kita jadi lebih mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ayah bunda, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Dengan besar harapan saya, semoga kita terus menjadi orang tua pembelajar dan terus menjadi orang tua yang selalu membimbing anak-anak kita, memfasilitasi dan memberi kesempatan anak kita untuk terus bereksplor, untuk mencari jenis-jenis kecerdasan yang bersesuaian dengan dirinya. Dari sini pula kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada sebenarnya anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang tidak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan itu adalah tugas kita untuk membimbingnya menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.